melihat properti pada saat ini begitu ya Pak, di tengah gonjang-ganjing perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China, kemudian juga setelah pandemi COVID kita sudah lalui, ini bagaimana sih Pak secara general pertumbuhan properti di Indonesia hingga saat ini? Secara properti landed houses tidak pernah berhenti sih ya. Cuman ada beberapa poin yang disebut high rise, rumah susun, agak sedikit behind the whole schedule ya. Ditambah sejak akhir tahun menjelang awal tahun ini dengan transisi pemerintah yang baru selesai, pemerintah kan ada menjanjikan bahwa itu ada backlog 3 juta rumah. Ya. Jadi sebetulnya properti itu in overall nggak terlalu masalah dan itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilengkapi oleh pemerintah dimanapun, termasuk di kota besar dan beberapa kabupaten kota ya. Oke. So overall I think properti nggak ada masalah sih. Cukup bertumbuh, cukup bagus. Dan itu menjadi kebutuhan. Karena kita kan backlog dari dulu juga udah backlog banget ya. Dari sejak pemerintah ke pemerintah kan selalu backlog. Oke, berarti despite backlog tadi memang pertumbuhan properti memang masih cukup bagus aja gitu ya. Nah ini apakah juga yang menjadikan kinerja laba perusahaan dari CSAP ini masih solid begitu ya hingga kuartal 1? Karena kita di CSAP ini adalah perusahaan retail modern. Sehingga itu kan disebut bagian daripada kebutuhan siklus pembeli kebanyakan kan dari owner sama renovation. Sehingga kalau kita lihat bahwa struktur barang-barang yang kita jual di Mitra 10 atau di CSAP sebagai holding, itu barang-barangnya adalah barang-barang yang dibutuhkan. Sehingga kita secara overall di dalam perseroan kita melihat bahwa barang yang kita jual saat ini ada di toko itu ibaratnya kita menjual keseluruhan dari keramik, dari cat, dari kebutuhan kuas, dari semua yang kecil-kecil semua yang disebut finishing pasti ada di kita. Cuman kita tidak ikut di dalam awalnya dari tanah menjadi building kita nggak ikut. Kita hanya ikut adalah semi finish sama semi finishing. Nah ini yang menjadi bagian daripada retail modern yang kita sudah jalankan. Jadi sejak 2007 kita go public sampai hari ini, we are most probably one of the largest lah gitu. Nah ada perbandingan nggak Pak pertumbuhan labanya di kuartal 1 2025 sama tahun lalu, kuartal yang sama juga, kuartal 1? Selama Q1 ini di 2025 ada penurunan sedikit, karena satu ada waktu tutup tahun, kedua kita kan ada yang namanya puasa lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya, jadi ada terganggu sedikit, tapi di dalam total budget kita sih overall kita masih mencapai 4,2 miliar, dan jadi nggak terlalu signifikan drop ya, dan itu menjadi bagian daripada proporsional kita seluruhnya kan hampir menjelang 20 triliun, jadi dari kuartal ke kuartal kita melihat bahwa itu a very promising market for the property di dalam retailingnya. Tadi profitnya secara keseluruhan ini 20 T begitu sampai. Lebih kurang ya. Lebih kurang. Nah, kalau kita lihat kan juga CSAP punya berbagai anak usaha, salah satunya kan ada Mitra 10 dan lain sebagainya itu ya. Ini mana segmen yang paling membukukan laba paling banyak? 2 seksi, yaitu sesi 1 yaitu retail modern, kedua adalah redistribution. Karena CSAP memang berangkat dari awalnya adalah perusahaan redistribusi. Itu 2 yang contribute quite a big income di dalam CSAP. Kalau yang Mitra 10-nya? Mitra 10-nya juga bagian daripada ya balancing of the redistribution sama modern market. Itu 2 yang menjadi kontributor utama di dalam anak-anaknya entitas tersebut ya. Tapi strategi apa sih Pak sebetulnya yang dilakukan oleh CSAP agar tetap kokoh begitu ya hingga saat ini? 1, pelayanan. 2, kelengkapan barang. 3, harga. Sama keempat, kita punya efisiensi di dalam pengelolaan sama tata kelola di dalam toko masing-masing. Sama redistribution yang kita lakukan. Itu poin yang paling utama buat kita ya. Untuk bentuk efisiensinya seperti apa? Efisiensi yang paling sederhana yang kita lihat bahwa di setiap toko kita kan terapkan bahwa yang masuk jamnya harus tepat. Kemudian datang customer harus benar-benar kita layanin. 3,
kalau memang pun ada yang namanya absen, itu bisa ada penggantinya segera. Jadi di dalam toko tidak ada merasa kelebihan tenaga kerja ataupun mengurangi tenaga kerja, enggak. Semua itu yang kita didik dari awal sebelum mereka masuk sampai mereka jadi karyawan kita. Jadi itu the team is working totally sebagai bagian daripada satu kesatuan. Jadi efisiensinya itu artinya ada kekosongan, nggak mungkin kan, paling saling ngisi kan. Jadi kayak satu circle kan. Jadi kalau kita lihat efisiensi adalah efisiensi di mana setiap sudut toko kita pasti ada orang. Jadi semua kita punya shopkeeper yang ada di dalam, mereka tahu semua jenis produk, tahu melayani secara efisien adalah jadi tidak menunggu. Karena konsumen kan tidak bisa menunggu. Sehingga kita selalu mengatakan bahwa apa yang kita serviskan adalah what they are paying. Sebenarnya untuk employee well-being juga sangat diperhatikan sekali begitu ya oleh CSAP. Nah, kita kalau masuk ke perang dagang nih Pak, apakah perang tarif antara Amerika Serikat dan juga China ini berdampak terhadap pasokan atau harga bahan bangunan di CSAP? Tidak sama sekali. Hanya sebelum terjadi adanya perang tarif ini, justru pemerintah Indonesianya yang banyak mengeluarkan Capman baru. Antara lain seperti salah satu bahan bangunan yang terakhir ini adalah kena anti-dumping keramik. Nah itu kan cukup memberatkan terhadap para konsumen. Di satu sisi para produsen juga belum bisa memenuhi. Sehingga terjadilah import yang lonjaknya cukup tinggi. Itu yang belum dipahami oleh pemerintah sehingga pemerintah melakukan komposisi keluarnya Capman di perindustrian yang namanya Capman 36 sampai menjadi anti dumping di perdagangan, dunia perdagangan. Nah kalau tarif yang berlaku dari pemerintah Amerika, which is gak terlalu ada urusan dengan kita, itu kan lebih ke seksi political issue kan, tidak di dalam perdagangan kita. Karena kita kan lebih banyak di retail itu adalah bagian daripada konsumen langsung ke kita. Mereka kalau di dalam tarif itu kan lebih banyak ke G2G, kita lebih ke B2C. Ya, jadi bisnis kita lebih ke consumer. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah pemerintah Indonesia juga harus banyak mendukung apa yang sudah ada di dalam sini, seperti Presiden kan selalu mengatakan bahwa jangan terlalu banyak keluar peraturan-peraturan kebijakan yang tidak mempro bisnis. Sehingga pernah Presiden juga mengatakan bahwa kalau Capman yang tidak berlaku, import yang harus disesuaikan sama persetujuan teknis yang ada di kementerian itu, kalau perlu dibuang ya dibuang supaya bisnis grow-nya kan kelihatan kan dari situ. Karena kita tidak bisa melihat bahwa perang tarif itu adalah bagian daripada komposisi kita dari B2C, lebih ke G2G kan ini. Ya. Baik, jadi memang sebetulnya terkait dengan perang dagang antara AS dan China ini tidak begitu berpengaruh, namun justru regulasi dalam negeri yang sebetulnya cukup menghambat kita harus industri ini. Bisa melihat di dalam negeri kita, karena industrialisasi itu kan tidak bisa melihat di satu sisi sebagai industri hilir kan, harus dilihat dari hulu, menengah sampai ke hilir. Nah kondisi kita sebagai modern retail ataupun redistribution company perseroan ini kan sangat relying on the industrialisasi. Nah industrialisasi itu ada di mana? Di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, Kementerian Perindustrian adalah apa? Pembantunya Presiden. Kalau hal ini tidak mendukung keseluruhannya, itu kuncinya semua ada di pemerintah. Jadi kita sebagai pengusaha hanya selalu melihat bahwa either kita B2B atau B2C. Kalau pemerintah kan lebih ke G2G kan. Nah, itu yang harus di-elaborate sehingga pemerintah tahu persis bahwa kondisi yang ada di konsumen harus diberikan yang terbaik. Konsumen yang kita layanin harus menerima yang terbaik. Nah itu semua kan dari satu kebijakan. Baik.